Halo, halo, hai, ketemu lagi sama Nona Nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan poin untuk hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan jika ingin lolos PPK tahap 2. Yang pertama, jangan sampai teman-teman tidak belajar. Nah, kenapa? Karena biasanya kita yang profesinya sudah guru kebanyakan merasa kita sudah menguasai bidang kita. Tidak bisa kita pungkiri, pasti ada teman-teman yang memang ngerasa udah bisa, jadi ya udah buat apa belajar karena saya merasa sudah bisa. Dan kita biasanya kalau berbicara dengan orang seperti ini yang sudah lebih pintar, kita pasti merasa oh ya udahlah, berarti kita juga menguasai dan kita tidak perlu belajar. Nah, padahal belajar itu cukup penting dan itu adalah salah satu bagian ikhtiar buat kita. Nah, belajar itu bisa di mana saja, di sela-sela waktu kita bekerja ataupun pada saat di rumah, bahkan pada saat kita mengajar atau jam istirahat harus kita gunakan benar-benar waktu yang kita miliki walaupun hanya sebentar untuk belajar, karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Yang kedua, membuang waktu untuk sosial media. Nah, ini yang sering sekali tidak kita sadari kalau kita sudah membuka WhatsApp, walaupun duduk bersama dengan teman-teman kita bersosialisasi, tetapi kita masih sibuk dengan membuka WhatsApp, status, atau membuka media sosial Instagram, YouTube, dan sebagainya yang banyak sekali sekarang. Itu benar-benar membuang waktu kita. Jadi yang saya lakukan kemarin adalah saya berusaha untuk membuka apa yang penting. Saya buka di WhatsApp grup siswa ataupun berita penting tentang sekolah dan sebagainya. Selebihnya saya berusaha untuk menghindarinya dulu untuk beberapa saat, karena saya ingin fokus belajar. Dan kalau sudah terpengaruh dengan media sosial atau media hiburan yang lainnya, biasanya kita sudah lupa waktu dan kita tidak ingat lagi kapan kita harus belajar. Nah, apalagi biasanya kita bersosial media bisa sampai malam, sampai begadang juga masih pegang HP. Kenapa tidak kita gunakan waktu itu untuk belajar saja, untuk mempersiapkan diri untuk ujian? Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena waktu itu ibaratnya sekarang bukan lagi untuk uang, tapi kita gunakan waktu kita itu untuk belajar. Walaupun buka HP, usahakan misalnya kita biasanya buka WhatsApp untuk grup dengan teman-teman kita, usahakan kita misalnya buka grup Telegram yang isinya kelompok belajar yang sesama mata pelajaran kita yang sama-sama akan ujian di tahap 2. Selanjutnya adalah yang ketiga, kita tidak boleh overthinking. Overthinking di sini kita tuh merasa gimana kalau ada guru yang cerdik yang akan daftar di formasi kita. Misalnya kita juga mikir gimana nanti kalau nilai saya tuh tidak sampai PG. Atau misalnya kamu mikir Bapak Ibu dari guru negeri, nanti kalau ada guru swasta bagaimana? Gimana kalau tidak lolos? Gimana dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya banyak sekali melihat teman-teman seperti ini. Saya selalu memotivasi diri saya, jangan sampai saya mengucapkan kata-kata saya mungkin tidak akan lolos, pasti nilai saya seperti ini, pasti banyak seperti ini. Nah, itu semua nanti yang akan jadi kenyataan karena kita kebanyakan mikir hal yang kita tidak tahu nantinya. Jadi kita
efeknya ke diri kita sendiri dan kita tidak akan fokus dalam belajar. Jadi lepaskan semua pikiran yang akan mengganggu teman-teman itu, baik itu ada di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat bekerja teman-teman. Kita lepaskan dulu. Akan ada saingan dimanapun. Ibaratnya kalau kita melihat toko Indomaret dan Alfamaret itu selalu berdampingan, tetapi mereka tidak pernah bermusuhan karena rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, hidup kita mungkin seperti itu. Jadi nggak usah khawatir berapapun banyak saingannya. Kalau itu sudah rezeki teman-teman, pasti nggak akan kemana. Seperti kemarin banyak teman-teman yang tidak PG, ternyata ada pengkategorian jadi P1, P2 dan P3 ternyata masih bisa lolos karena PG-nya diturunkan. Ya, kita tidak tahu, jadi tidak ada salahnya kita membuang pikiran-pikiran itu, stop di overthinking, kita fokus kalau yakin saya akan lolos, saya akan dapat nilai yang lebih tinggi mungkin dari nilai yang tahap 1 dan sebagainya. Nah, ini harus dihilangkan. Hilangkan semua pikiran overthinking, pikiran yang aneh-aneh, agar kita bisa fokus untuk belajar. Yang selanjutnya, yang keempat, jangan terburu-buru memilih formasi. Oke, di sini yang sedang ditunggu-tunggu teman-teman. Kalau misalnya di sekolah teman-teman yang kemarin ada formasinya, lalu teman-teman itu bisa memilih formasi yang misalnya belum terisi di sekolah teman-teman. Tetapi ini berlaku untuk teman-teman yang misalnya bukan sekolah induk atau dari sekolah swasta, ingin segera memilih formasi. Nah, pertimbangkan dulu beberapa hal. Banyak sekali pertimbangan untuk memilih formasi. Ini pengecualian untuk teman-teman yang ada di sekolah negeri yang masih ada formasinya, mungkin ya, masih bisa mengisi formasi. Pertimbangkan beberapa hal dan beberapa pendapat dari orang lain. Jangan terburu-buru untuk memutuskan, saya akan di sini. Coba deh tanya ke keluarga teman-teman. Bisa suami atau istri yang memberikan pendapat tentang pemilihan formasi teman-teman itu. Atau bisa juga teman-teman minta pendapat ke orang tua atau senior yang ada di sekolah teman-teman, atau orang rumah ataupun orang dekat sahabat teman-teman yang bisa memberikan pendapat tentang pilihan formasi. Nah, selanjutnya yang kelima, teman-teman belum mencoba untuk mengetuk pintu langit. Ini yang kita kadang berbicara kalau gimana caranya seseorang bisa lolos tanpa belajar. Nah, mungkin dia mencoba untuk mengetuk pintu langit. Dari sekian banyak orang yang akan tes sama dengan teman-teman, pasti ada beberapa orang yang tidak hanya belajar, tetapi dia tuh benar-benar berusaha untuk mengetuk pintu langit. Nah, di sini ini hal yang sebenarnya bukan dari saya pribadi, dari seorang teman saya yang sudah beberapa kali tidak lolos dan akhirnya dia bisa lolos sekitar ke-9 kali, bisa lolos ke-9 kali, dan saya coba, saya pribadi ke-5 kali ini baru bisa lolos. Kami berpuasa, ya, kami berpuasa sunnah sekitar 2 minggu, lalu saya menjalankan sholat hajat di sepertiga malam, yaitu untuk sunnahnya, dan wajibnya jangan sampai bolong, dan selalu meminta yang terbaik. Dan selanjutnya ajarkan anak-anak kita juga untuk meminta dengan cara berdoa untuk kita. Minta doa dari siapapun
dari orang tua, dari anak kita, dari saudara, siapapun. Kita coba untuk meminta restu dari mereka yang kita anggap orang tua, bahkan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Jangan malu untuk bilang doakan saya. Jangan terlalu bertinggi hati, karena kamu tidak tahu doa mana yang nanti akan membawa kamu ke arah yang lebih baik atau mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya, teman-teman pernah nggak dengar ada orang yang bisa lolos sebuah tes karena dia bersedekah? Nah, sedekah itu ibarat kita memberikan sesuatu yang tidak berupa uang, tidak hanya berupa uang kepada orang lain. Jadi ibarat kita menanam kebaikan. Jika teman-teman punya uang, teman-teman bisa sedekah dalam bentuk uang. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa sedekah dalam bentuk tenaga kita. Kalau misalnya kita adalah seorang guru, kita bisa sedekah dengan ilmu kita. Jadi ilmu kita bukan hanya untuk murid kita di sekolah. Jika ada siapapun, anak tetangga, anak saudara, atau siapapun yang membutuhkan ilmu bantuan kita, jangan segan-segan untuk membantu, karena mungkin itu adalah salah satu tabungan sedekah kita yang akan membantu kita suatu saat nanti. Nah, dan sedekah yang bisa saya bagi cerita ke teman-teman, saya lebih suka bersedekah itu kepada anak-anak, karena saya yakin doa yang tulus dari anak-anak itu sangat berdampak untuk kehidupan saya pribadi. Oke, seperti itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga hal-hal 5 hal ini yang tidak boleh teman-teman lakukan jika ingin lolos bisa membantu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dadah.